luar biasa dan baik dengan Tuhan. Iya. Adik-adik di rumah, kami akan menemani adik-adik di rumah oleh Kakak Desi Dan Ibu Mona. Iya. Namun sebelumnya adik-adik, saat ini kita akan dahului dulu dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Nante. Nah, sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita sama-sama masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan lagi sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, juga waktu yang indah. Kami mau beribadah ya Tuhan, walaupun kami juga akan beribadah di rumah. Biarlah Tuhan memberkati kami, persiapkan diri kami untuk kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, dari rumah saat ini kita akan memuji Tuhan. Masih tetap semangat? Tentunya masih semangat. Saat ini kita akan pujian Satu Keluarga Keluarga Allah. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Tentunya setiap aktivitas kita di rumah, kita akan membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana saja kita berada, pada waktu kita bermain, pada waktu kita belajar, tentunya Tuhan akan menjadi penopang kita. Olehnya itu, mari kita angkat pujian dalam firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Ada di
belum tahu. Kakak Desi juga tidak tahu. Kalau ada yang di rumah tahu tidak? Oh, tidak tahu juga Ibu Mona. Kalau begitu, kita akan saksikan bintang tamu pada minggu ini. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Ya, pastinya luar biasa dong. Ya. Kakak Usi bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, Kak Claudia bagaimana? Baik dong, luar biasa. Jadi hari ini apa nih kegiatannya kita, Kak Claudia? Nah, hari ini kita akan challenge aktivitas rohani. Ya. Nah, challenge-nya itu apa Kak Rosi? Challenge-nya itu, jadi Kak Claudia ini kalau sebelum makan berdoa tidak? Berdoa pastinya. Kalau bangun tidur Berdoa juga dong. jadi adik-adik di rumah bagaimana? Kalau sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, ada tidak adik-adik berdoa di rumah? Pasti berdoa Kak Rosi. Tunggu dulu Kak Clau, untuk lihat buktinya kita harus meminta adik-adik untuk ambil foto. Jadi Oh iya. jadi challenge hari ini itu kita mau lihat adik-adik ini bagaimana kegiatannya di rumah. Iya. Ya, dengan cara bagaimana? Nanti jadi teman-teman atau adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mengadakan challenge aktivitas rohani. Jadi sebelum adik-adik bangun tidur, adik-adik berdoa, makan atau melakukan aktivitas apa saja yang didahulukan dengan doa. Nah, adik-adik juga bisa minta bantu sama kakak atau sama papa dan mama ya. Ya. Jadi nanti bukti fotonya itu bisa dikirimkan ke grup WA yang ada bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan juga di mana Kak Di Clau? Facebook Ya. PPA Immanuel Park. Ya, jadi tunggu ya adik-adik fotonya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, adik-adik di rumah kalau kita sudah saksikan bintang tamunya. Bintang tamunya seorang pelayan Tuhan. Ya, adik-adik di rumah saat ini kita akan berikan persembahan. Semuanya siapkan persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan pujian Bapa Datang padamu. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Ibu Dian. ya. Sebelumnya itu kita angkat pujian. Open your eyes, dan setelah pujian kita akan masuk dalam doa firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Nanti. Open your eyes and see His blessing. Open your mind and know His goodness. Open your ears and hear all His word. Open your heart, let Jesus be your King. Open your eyes and see His blessing. Open your mind.
minggu yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lagi sekali dalam kita berdoa. Kami datang lagi Tuhan di hadapan hadirat Tuhan Kudus, di mana kami lagi Tuhan mau mendengarkan firman-Mu lewat ibadah pada pagi hari ini, di mana ya Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Kakak Dian, kiranya Tuhan juga memberkati Kakak Dian agar Kakak Dian dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan mempersiapkan hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah siap sedia untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh Kakak Dian. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kalian akan ingatkan cerita firman Tuhan minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada yang ingat? Ya, cerita firman Tuhan minggu lalu mengajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan kita dari ikatan dosa. Oleh karena itu, kita harus senantiasa percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Baru 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalian masih ingat? Coba sebutkan kitab suci agama Kristen. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Alkitab ini berisi firman Tuhan. Ada lagu yang mengatakan seperti ini. Isi Alkitab adalah firman Allah yang esa. Orang yang mendengarnya akan berbahagia. Jadi, Alkitab yang berisi firman Tuhan itu bukan karangan dari manusia. Mari kita baca bersama-sama. Ayo kembali buka Alkitabmu. Kita baca 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, Alkitab ini harus benar-benar kita percaya bahwa ini adalah firman Allah, bukan seperti cerita dongeng-dongeng yang kalian biasa baca. Percaya bahwa firman Tuhan dalam Alkitab ini akan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi kadang-kala yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, biasanya Alkitab ini kita
pegang atau kita buka pada saat kita beribadah seperti ini saja, ibadah sekolah minggu. Tetapi waktu kita kadangkala setiap harinya itu Alkitab kita biarkan begitu saja. Kita lebih senang untuk menonton film, untuk bermain game dalam hidup ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari dalam perjalanan hidup kita setiap hari harus rajin membaca Alkitab, harus rajin membaca firman Tuhan, terutama lakukan firman itu dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita alami dalam hidup ini, pada waktu kita senang, pada waktu kita susah, kita bisa menghadapinya karena kuasa firman Tuhan ada dalam hidup kita. Kalian juga saat ini mampu memberitakan firman Tuhan bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan, tetapi semata-mata karena pekerjaan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, pada saat kita akan membaca firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu agar firman Tuhan yang kita baca itu bisa kita mengerti, terutama bisa kita lakukan dalam hidup kita. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setialah untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan itulah yang akan selalu menolongmu dalam menjalani hidup ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kalian akhiri firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan. Ku dengar, ku tanam di hatiku. Ayo, siapa yang tahu lagunya? Kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita mulai. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, saat ini kalian akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semua. Coba buka kembali Alkitabmu, 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Kalau sudah dapat ayat hafalan ini, kita akan ucapkan dengan gerakan ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah, dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat hafalan ini kalian harap semua menghafal ya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama dalam doa saat ini. Yang pertama firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Kedua, anak-anak sekolah minggu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, dan anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Yang berikutnya orang tua, anak-anak sekolah minggu dalam pekerjaan masing-masing. Kemudian anak-anak yang miskin dan terlantar, kakak-kakak pelayan anak Jemaat Immanuel Palu agar terus memberikan kesehatan dan hikmat sehingga dapat melayani kita adik-adik semua dalam ibadah online. Kemudian persembahan pemerintah, bangsa dan negara, dan bencana alam yang terjadi.
anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sekarang kita mempersiapkan lagi diri kita. Kita akan berdoa, doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Kami datang lagi menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami tadi sudah mendengarkan akan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Dian. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami semua anak-anak-Mu untuk dapat melakukannya itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan mau berdoa untuk teman-teman sekolah minggu yang mungkin berulang tahun. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, beri selalu mereka sehat, kuat, panjang umur ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan Kau juga memberkati kedua orang tua mereka, agar mereka dapat membimbing anak-anak ini semua Tuhan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Teristimewa menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Juga ya Tuhan Yesus, bagi anak-anak sekolah minggu, teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati semua obat-obat yang digunakannya. Tuhan campur tangan sehingga kami yakin dan percaya Tuhan akan sembuhkan mereka indah pada waktunya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga akan mempercukupkan segala kebutuhan mereka yang mereka perlukan, sebagaimana Tuhan sudah mempercukupkan kebutuhan kami. Tuhan Yesus, demikian juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua, kedua anak sekolah minggu. Berkati mereka, beri selalu sehat kuat, agar mereka dapat mendidik, mengarahkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, teristimewa, hidup takut akan Tuhan. Kami juga teringat Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan mengaruniakan dia sehat kuat, kemampuan, akal budi bijaksana, sehingga dia dapat memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga ya Tuhan, kami masih mengalami pandemi COVID-19, tapi kami meyakini Tuhan akan menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan itu semua dari kehidupan kami. Teristimewa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa untuk bencana alam ini yang terjadi di mana-mana Tuhan. Tuhan tahu apa yang mereka alami Tuhan, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan yang selalu menyiapkan segala kebutuhan mereka. Bagi orang-orang yang berkelebihan berkat Tuhan, mereka juga akan menolong saudara-saudara kami ini dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih juga. Kami bersyukur karena kami sudah memberikan lagi persembahan syukur kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar kami boleh pakai itu dalam pelayanan teristimewa untuk kelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak pelayanan kami yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, baik kakak-kakak pelayanan anak dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kami juga mau melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, dan semua itu apa yang kami lakukan lewat pelayanan kami, semua itu untuk juga kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Mohon ampun dosa kesalahan kami, agar kami Tuhan boleh menerima kasih anugerah berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lama-lama ku cari-cari
3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selama hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.